Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita belajar tidak di sekolah, tapi kita harus tetap semangat. Ingat, ilmu kita harus ditambah terus dan di-upgrade, karena ilmu itu bisa bermanfaat kelak untuk kita suatu hari nanti. Oke, mari kita mulai saja pertemuan pertama di bab kedua. Sekarang sudah masuk bab 2 untuk pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk tingkatan kelas 6 SD ya. Ini bab kedua, Bapak sudah share di Classroom. Kalian bisa baca-baca, dan ini Bapak akan menjelaskan melalui bukunya dulu ya, atau e-booknya, electronic book. Di sini di bab 2 kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Nah, kalau di buku ini menggunakan 2010. Jadi yang Bapak jelaskan ini tampilan Microsoft Excel 2010. Maaf. Microsoft Excel ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas, khususnya untuk perkantoran, seperti membuat surat, naskah, dan data-data keuangan. Jadi ini lebih menggunakan rumus atau perhitungan seperti matematika. Jadi di Microsoft Excel ini berbeda dengan Microsoft Word ya. Jadi dia tentu sama bisa mengolah kata dan juga naskah, tetapi selain itu dia juga bisa digunakan untuk mengolah perhitungan bentuk angka ataupun data, dan juga rumus-rumus perhitungan proyeksi, analisis, dan juga pembuatan lembar kerja, grafik, dan sejenisnya. Jenis operasi perhitungan yang dapat dilakukan untuk program pengolahan angka diantaranya seperti aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi statistik keuangan, logika, grafik, dan lain-lain. Saat ini program pengolahan angka ini paling banyak digunakan seperti Microsoft Excel. Selain itu mudah digunakan sebagai user friendly, maksudnya pengguna bersahabat dengan pengguna ya. Juga memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menangani pengolahan dan penyimpanan data. Untuk membuka program Microsoft Excel, ikuti langkah-langkah seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya jika kalian menggunakan ini, contoh gambarnya di Windows 7 ya. Windows 7. Nah, caranya seperti ini. Klik Start, program, Microsoft Office, lalu buka Microsoft Excel 2010. Nah, setelah itu akan tampilannya seperti ini, loading dia ya. Setelah itu kita lihat saja tampilan utama dari Microsoft Excel. Nah, tampilan seperti ini, tampilan utamanya Microsoft Excel. Di sudut sebelah kiri, ujung kiri sebelah sini adalah file button. Ya, lambangnya hijau biasanya. Ada juga di atas sini namanya disebut dengan Quick Access Toolbar, atau toolbar yang biasa kita gunakan untuk mengakses. Jadi dibilang Quick Access Toolbar. Ada juga tab bar atau menu bar. Nah, itu namanya tab bar atau menu bar, ini yang banyak di atas nih, yang dilingkari merah. Jadi Quick Access Toolbar itu yang kayak save, undo, redo, dan print biasanya ya. Di sini juga ada namanya title bar. Title bar itu yang biasanya ada di atas seperti nama dokumennya. Title bar itu nama dokumen. Dari sini ada formula bar. Nah, ini yang FX ini, kotak FX ini namanya formula bar. Dan ada help, ada name box, pointer, status. Nah, status ini di bawah ya, masih ready atau tidak. Terus tab worksheet itu yang ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, atau disebut juga lembar kerja ya. Ada juga zoom. Nah, ini zoom kalian tahu lah, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Di sini akan dijelaskan lebih detail file button. File button ini biasanya terdiri dari atas perintah seperti new document, open, convert, save as, print, dan lain-lainnya seperti kalian tahu. Dan yang kedua ada Quick Access Toolbar, itu yang di atas ya, tadi Bapak bilang. Di sini Quick Access Toolbar lebih dominan seperti ada undo atau aplikasi yang biasa kalian gunakan atau diaktifkan di toolbar. Di sini ada juga tab atau menu bar yang biasa kalian paham, seperti ada insert, home, page layout, formula, data, review, dan view.
Berikutnya juga ada title bar yang tadi Bapak bilang nama lembar kerja atau judul lembar kerjanya. Oke. Nah, formula bar ini biasanya digunakan untuk mengedit atau melihat rumus yang kalian gunakan pada Microsoft Excel. Oke. Dan juga help digunakan untuk meminta bantuan seperti petunjuk cara menggunakan program Microsoft Excel. Oke. Tapi itu dalam bahasa Inggris ya, ingat bahasa Inggris. Karena aplikasi ini pada dasarnya memang digunakan orang-orang yang paham dalam bahasa Inggris. Tapi kalau jika tidak paham bisa kalian pelajari dengan mandiri. Oke. Berikutnya, yang ketujuh ada pointer. Pointer itu yang Bapak gunakan nih, pointer ini. Nah, ini mouse, tapi ya pointernya berbeda. Kali ini di Excel itu berbeda ya pointernya. Kalau di Word pointernya seperti itu, tapi kalau di Excel dia lebih ke kotak-kotak. Nah, contoh seperti ini, ada garis tebal ini, namanya pointer nih, yang kotak ini digambar. Nanti Bapak bukain langsung ya. Oke, atau name box. Name box ini ada untuk menampilkan nama sel yang aktif. Maksudnya gini loh. Nih, contoh ini ada di A1. Nah, itu namanya name box ya, yang aktif kita gunakan. Berikutnya ada status atau lembar kerja kita, statusnya gimana, ready kah atau error kah atau file atau yang lainnya. Oke. 10 ada tab worksheet. Nah, ini perintah ini dimana kita bisa berpindah kertas kerja lain dengan mudah. Tidak seperti Microsoft Word ya. Kalau Microsoft Word kita harus men-scroll ke bawah untuk melihat lembar kerja berikutnya, misalnya halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman berikutnya. Oke. Selanjutnya ada juga namanya zoom atau diatur untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kalian. Oke. Sampai situ dulu kita bahas tampilan utamanya. Kali ini kita langsung lihat tampilan Microsoft Excel-nya ya. Oke, Bapak akan buka tampilan Microsoft Excel-nya. Ingat, yang Bapak gunakan adalah 10 Windows 10 dan juga Microsoft Bapak Office-nya menggunakan 2016. Jadi tampilan berbeda dikit ya. Oke. Bapak cari Excel. Nah, tampilan kalau Windows 10 itu kalian cukup mudah mencarinya. Cukup klik Start, lalu cari Excel. Oke. Nah, seperti ini gampang kan? Excel, enter. Setelah enter, kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke. Nah, sambil menunggu, gimana untuk pembelajaran Excel ini Bapak minta harus fokus ya, karena materi Excel ini cukup berat ya dibandingkan Microsoft Word. Oke. Tapi jangan pikir beratnya dulu. Ingat, segala apapun tugas, jika kita kerjakan dengan senang hati, insya Allah pekerjaannya pun akan lebih ringan. Oke. Dan jika tidak paham, boleh bertanya langsung atau video call. Tapi ingat, kalau chat Bapak harus dengan salam ya, karena jika kalian berkomunikasi dengan guru harus didahulukan dengan salam, dan itu tinggalkan nama kalian siapa, kelas berapa, dan juga tanya apakah Bapak bisa saya hubungi untuk menanyakan tugas. Nah, jangan lupa ya, karena cara bicara pun itu harus baik kepada guru ataupun orang tua. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, pasti kalian bingung. Yang tadi bilang pointer. Nah, pointer itu yang ini ya. Oke, yang bisa kita gerakan dengan tanda panah di keyboard. Nah, tekan keyboard juga bisa, atau bisa kalian klik. Nah, terus name box itu yang aktif maksudnya ini D5. Lihat coba. Ini dia ada di mana kotaknya? Yang hijau ini ada di D, kolom D atas, dan 5 dari kiri. Nah, ini namanya pointer. Oke. Jadi jangan keliru ya, ini namanya pointer. Oke. Nah, formula bar ini digunakan untuk mengetik. Misalnya Bapak ketik di sini Agus. Muncul ya di sini juga formula barnya. Tapi kalau kita pindah pointernya, oke, kita enter. Kira-kira formula barnya gimana? Oke, kosong ya, karena di D6 ini letaknya kosong. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari Microsoft Excel. Oke, dari Bapak sekian dulu.
ada tugas sedikit dari Bapak, sangat mudah tugasnya. Oke, untuk kalian mudah sekali. Tugasnya adalah perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Tugasnya tuliskan fungsi dari formula B. Oke, berikutnya Bapak akan kasih pertanyaannya. Gampang nih. Apa fungsi dari name box? Oke, mudah ya. Tugasnya kirim ke email Bapak seperti biasa. Tugas kumpulkan di email agusa844@gmail.com. Sama jangan lupa tulis subjek itu tulis nama kalian dan tanggal tugasnya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih, semoga kalian bisa mempelajari dengan baik untuk bab kedua ini tentang Microsoft Excel. Tetap sehat selalu ya anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bapak, dan jika ada kurang lebihnya bisa hubungi Bapak langsung. Ingat pesan Bapak sebelum menghubungi Bapak, utamakan salam dan menuliskan nama kalian dari kelas berapa. Oke? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara anak-anak. Bye bye. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye.